Di negeri ini kebenaran tidak selalu bersuara, tapi kebohongan selalu berteriak lebih dulu. Dan ketika logika dilumpuhkan oleh benci, maka jelas fitnah pun tampil sebagai kebenaran palsu. Ini tentu saja bukan soal suka dan tidak suka, tapi ini soal membela kenyataan dari amukan dusta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di negara ini. Mereka dalam barisan sakit hati terhadap Bapak Presiden Jokowi. Salah satunya adalah Risa Fadila yang kalau kita lihat dari umurnya, ini sangat tidak masuk akal dia tega melakukan hal tersebut terhadap Pak Jokowi. Memfitnah bahwa Pak Jokowi adalah merupakan presiden palsu karena ijazahnya palsu dan inskripsinya palsu. Mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Tak layani. Kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Secara secara lengkap ya, misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Saya kira sudah cukup kita mendengar teriakan, saatnya atau waktunya hari ini kita dengar bukti. Risa Fadila menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tetapi UGM telah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut asli, skripsinya ada, arsipnya ada. Dokumen itu tidak pernah berbohong, sahabat. Tapi mereka yang haus kuasa sering tak peduli pada data. Nah, siapa itu? Ya, salah satunya video yang saya sematkan di awal itu, Risa Fadila, yang memang sepertinya kebenciannya terhadap Pak Jokowi sudah sampai di ubun-ubun. Sehingga seluruh yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan, hasutan, dengki, dan benci. Dan tentu saja ini tidak boleh kita biarkan. Narasi-narasi seperti ini kita harus luruskan. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan Karena itu sahabat, mari kita buka satu persatu apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, harus diakui bahwa Jokowi terpilih lewat pemilu 2 kali. Dan itu resmi, sah, dia dipilih rakyat, bukan ditunjuk penguasa. Ini harus digarisbawahi ini.
Kalau Jokowi bukan presiden yang sah sebagaimana yang disampaikan oleh Risa Padilla, maka jutaan rakyat yang memilihnya apa juga palsu. Ini kan menjadi pertanyaan buat kita semua. Yang palsu sesungguhnya bukan ijazahnya, tapi logika mereka yang sudah dibutakan oleh kebencian. Seperti Risa Padilla, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Rismond Sianipar ini. Ini kita per-peran di sini. Jadi yang palsu sebenarnya adalah otaknya. Mungkin sebagian dia tinggal di dalam kandungan orang tuanya pada saat dilahirkan, tidak sempat ikut otak aslinya. Jadi yang keluar itu ikut di kepalanya adalah otak palsu. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi otak-otak mereka ini yang palsu. Krim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli. Penyidik Bareskrim telah menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding sesuai atau identik dengan materi pembanding. Dengan hasil tersebut, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terus bergulir. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyidikan atas laporan Jokowi akhir April lalu. Dan penting kita garis bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini jelas adalah fitnah. Dan ini bukan sekedar kata. Jadi sekali lagi digarisbawahi, fitnah itu bukan sekedar kata. Ia adalah merupakan pelanggaran hukum. Sebagaimana pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang kita, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 jelas menyebut penyebar hoaks bisa dipidana. Hoaks itu adalah berita palsu seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini semua. Apalagi di era digital ini, fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Tetapi itu bukan berarti bahwa dia bebas begitu saja. Karena ada aturan yang mengikat kita, yaitu undang-undang IT. Yang saya kira semua orang sudah paham bagaimana aturan-aturan di dalam negara kita, aturan di dalam berdemokrasi, bahwa kemudian orang bebas bicara apa saja, tapi harus diingat bahwa ada aturan-aturan yang mengikat kita. Mereka bilang bahwa ini adalah opini, tapi opini yang membakar kebencian adalah hasutan, sahabat. Ini harus digarisbawahi. Karena bahasa mereka kalau ngelesnya itu ya ini kan opini. Tapi sekali lagi bahwa opini yang membakar hasutan kebencian, maka itu adalah sekali lagi dibol secara besar merupakan hasutan. Dan perlu digarisbawahi bahwa kebenaran tak perlu dibela dengan teriakan, ya cukup dihadirkan. Karena itulah kita selalu hadir tiap hari memberikan pelurusan terhadap kebengkokan otak-otak mereka. Itu yang mencoba kita lakukan dan berharap bahwa netizen kemudian bisa tercerahkan dengan itu semua. Bisa dibayangkan sementara Risa Padilla berkoar-koar, rakyat tetap bekerja. Itu gambaran pada video yang saya lampirkan. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, pangan, semua tetap berjalan. Karena harus dicatat, sahabat, bahwa Indonesia ini akan maju terus, tidak bisa dihentikan oleh omong kosong. Sebagaimana yang mereka hari ini lakukan. Mereka berteriak bahwa Pak Jokowi itu penipu. Padahal yang tertipu justru mereka yang percaya pada omong kosong. Kita bukan membela orang, tetapi kita sedang membela akal sehat kita. Jadi akal sehat yang dibela ini. Jangan lagi berpikir bahwa kita membangun narasi seperti ini karena Pak Jokowi yang dibela. Bukan.
Yang dibela ini adalah akal sehat kita semua, yang selama ini dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Risa Padilla CS ini, yang saya yakin sebentar lagi akan dikerangkeng sebagaimana undang-undang IT. Dia mulai menyebar hoaks, dia menghasut, dia fitnah. Artinya sangat luar biasa kalau orang ini semua tidak dikerangkeng. Padahal kita sudah paham semua ya, biar bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah mantan presiden kita. Dan beliau melepas baik-baik jabatannya, melakukan serah terima dengan baik. Bahkan meninggalkan hiruk pikuk kota Jakarta kembali ke Solo. Itu artinya apa? Bahwa Pak Jokowi sudah selesai melakukan tugas besarnya. Karena itu saya tidak habis pikir. Kenapa bisa orang-orang ini semua tidak bisa move on dengan kekalahan-kekalahannya pada event-event politik oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada masyarakat agar jangan mudah dihasut. Indonesia ini terlalu besar sahabat untuk dipermainkan oleh kebencian kecil. Di tengah gaduhnya fitnah ini, mari kita tetap waras. Kita punya otak dijaga baik-baik, hati kita dijaga baik-baik. Tetap jaga nalar, tetap jaga bangsa ini. Jangan diam saat kebenaran dilukai. Kita harus bangkit melawan fitnah, jaga kewarasan, jaga bangsa kita yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi, ini bukan kita membela Pak Jokowi, tapi ini adalah bentuk bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan titisan para leluhur kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.